Maka kullu di sini fa'il marfu wa alamat rafihi bi dhammah wa khaba. Dan makna khaba wa khasir, maknanya kecelakaan. Wa khaba kullu jabbarin anid. Kenapa? Karena Allah menjawab doa mereka. Maka jika Allah menolong orang-orang yang beriman, para rasul dan pengikutnya, maka khaba kullu jabbarin anid, akan hancur luluh lantak karena pertolongan Allah. Itu maknanya. Maka khaba fi'lun madhi mabni 'alal fath wa kullu fa'ilun wa huwa mudhaf, jabbarin ala qira'ah Warsh mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi kasrah adh-dhahirah. Jabbarin anidin, maka anid di sini sifat untuk jabbar, dan anid sifat untuk jabbar, wa jabbar majrur mudhafun ilaih, maka anidin sifat di jabbarin wa huwa mudhafun ilaih juga, afwan, wa huwa majrur. Alamatu jarrihnya di sini kasrah dhahirah. Maka selesailah dari i'rab ucapan Allah Jalla wa Ala, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anidin. Lalu makna kalau begitu, khaba adalah halaka au khasira. Makna khaba celakalah, maka telah celaka, maka telah hancur. Dan al-ani, maka dia adalah ismun mubalaghah dari al-anad. Dan al-anad kalau di Indonesia kan dia adalah keras kepala. Definisikan di lughatil Arabiyah, al-ani alladhi ya'dilu anil qasd, yang mana dia itu keras kepala, yang keluar dari jalur, kemudian dibetulkan, tidak mau dibetulkan. Maka ini makna anid. Maka makna ayat ini kalau begitu kita terjemahkan, wastaftahu, maka mereka para rasul itu meminta kemenangan, berdoa kepada Allah, wahai Allah, menangkanlah kami dari orang-orang kafir musyrik yang akan mencelakakan kami. Maka apa jawabannya? Wa khaba kullu jabbarin anid. Maka karena Allah menolong mereka, maka binasalah, maka hancurlah, maka merugilah semua, kullu fa'ilnya semua orang-orang yang berlaku jabbar. Jabbar adalah orang-orang yang berlaku sewenang-wenang, tidak peduli dengan aturan. Orang-orang yang zalim, jabbar, dan berkuasa, mempunyai kekuasaan, seperti orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Seperti kufar Quraisy dulu, mereka jabbar, melaksanakan kemungkaran, kesyirikan dengan sewenang-wenang karena mereka mempunyai tanah Makkah, dan mereka kabilah-kabilah Quraisy yang besar. Dan siapa yang dianiaya dari kaum muslimin, mustad'afin, dari para budak belian seperti Bilal, ataupun orang-orang pendatang yang miskin dan papa seperti Yasir, keluarga Yasir, dari Ammar bin Yasir dan bapaknya dan ibunya, maka mereka dibunuh. Dan yang lainnya, maka mereka maknanya jabbar, orang-orang yang berwenang, berkuasa, dan berbuat sewenang-wenang. Jabbarin yang sifatnya anidin, sifatnya mereka dalam keadaan salah, musyrik, kafir, didakwahi tetap melenceng, malah memusuhi. Maka inilah dari segi makna, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Setelah kita mengetahui i'rab, maka kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar.
Maka kita tutup pelajaran kita di tafsir ini dengan tafsir Al-Ma'ani. Maka di dalam ayat ini wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid telah ditafsirkan oleh salaf bahwa ayat ini adalah jawaban Allah dan pertolongan Allah atas para nabinya, yang mana para nabi dalam keadaan meminta pertolongan kepada Allah dan Allah memberikan jawaban. Maka telah datang tafsir semakna dengan ini dari Qatadah Ibnu Di'amah, di mana Qatadah berkata wastaftahu ay istansarat ar-rusul ala qaumiha. Makna istaftahu wastaftahu ay istansarat ar-rusulu ala qaumiha. Makna istaftahu, kata Qatadah, meminta pertolongan para rasul atas tekanan, penganiayaan, kedoliman dari kaumnya yang durhaka kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah pertolongan. Ini kata Qatadah, makna wastaftahu, meminta pertolongan kepada Allah. Wa khaba kullu jabbarin anid. Wa khaba, maka hancurlah, celakalah dan merugilah kullu jabbarin anid. Berkata Qatadah, al-jabbar al-anid alladhi aba an yaqula la ilaha illallah. Mereka orang-orang musyrik kafir yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, baik kaum Nabi Muhammad kufar Quraisy ataupun kaum para anbiya yang diutus para rasul kepada umat-umat sebelumnya. Maka mereka sama enggan mengatakan la ilaha illallah. Maka di sini kalimat tauhid la ilaha illallah sama dari zaman Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi yang setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad, dakwahnya sama, membawa dakwah tauhid. Adapun di riwayat yang lain berkata pula Qatadah, wastaftahu qala istansarat ar-rusul ala qaumiha wa khaba kulli jabbarin anid ay anidun anil haq mu'ridun anhu. Maka di sini lebih disifatkan makna anid, mereka orang-orang yang tidak mau kembali dari jalan yang salah, tetapi dengan kesombongannya tidak mau kembali kepada jalan yang benar, tetap dalam kesalahannya dan didakwahi malah memerangi dakwah. Maka tafsir dari Qatadah ini datang dari dua jalan. Pertama, diriwayatkan oleh Bishr ibnu Mu'ad dan dia saduq hasanul hadis seperti berkata Abu Hatim laisa bihi ba's, dari Yazid dan dia Ibnu Zuraik imam, dari Sa'id ibnu Abi Arubah imam juga min athbatinas dari Qatadah dan dari Qatadah. Maka sanad yang pertama hasan. Adapun sanad yang kedua dari Muhammad ibnu Abdul A'la, hadatsana Muhammad ibnu Saur an Ma'mar an Qatadah. Maka jalan ini pun sama, jalan yang sahih. Namun Ad-Darqutni mengatakan periwayatan Ma'mar dari Qatadah ada sesuatu ittirab. Maka meskipun begitu, maka periwayatan Ma'mar dari Qatadah yang kata Ad-Darqutni ittirab ini telah datang jalan yang benar, yang kuat dari Sa'id dari Qatadah. Maka asar ini asar yang sahih, bisa dijadikan pendalilan dari Qatadah dan maknanya seperti yang kita tafsirkan dari segi lughah, wastaftahu ay istansarat ar-rusul ala qaumiha wa khaba kulli jabarin anid. Makna jabarin anid orang-orang musyrik yang tidak mau berkata la ilaha illallah, dan di tafsir yang lainnya anid anil haq mu'ridun anhu,
yang mana dia orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar dan tidak mau diluruskan kembali. Maka dari tafsir makna ayat ini juga Allah Jalla wa Ala qad wasafa, telah mensifatkan bi anna jabbarin anid min sifati ahli nar. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim alqiya fi jahannam kullu kafarin anid. Di surat Qaf, alqiya fi jahannam kullu kafarin anid. Maka dilemparkan kepada api neraka semua kafarin anid. Indak ya Hudzaifah, ma huwa sifat ahli nar allati dzakarna? Annahu jabbar anid. Kama fi qoulihi ta'ala fi surat Qaf, mada wastaftahu wa alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Baik, idan surat Ibrahim wa khaba kullu jabbarin anid dengan surat Qaf alqiya fi jahannam kullu kafarin anid, keduanya bersamaan, maka Al-Qur'an saling mentafsirkan sesama lainnya. Maka dari sini kita katakan sifat penduduk api neraka, mereka adalah orang-orang yang jabbarin anid, kafarin anid. Maka jabar bisa ditafsirkan dengan kafar. Kenapa? Karena Qatadah tadi pun mengatakan makna jabar mereka yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Berarti memang mereka kafir, na'am. Maka di surat Qaf disebutkan kullu kafarin anid. Semua orang-orang yang kafir yang anid, melawan dari jalan yang hak. Ini di dalam ayat Al-Quran. Dan apakah ada di dalam hadis bahwa sifat dari penduduk api neraka jabbarin anid? Na'am, telah datang di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat. Datang yang pertama dari sahabat Aisyah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa api neraka itu, dia berkata, aku diwakilkan kepada 3 perkara. Maka aku diwasiatkan, aku diwakilkan untuk menghancurkan 3 perkara. Pertama, bikulli jabbarin anidin wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Maka di dalam hadis yang datang dari Abi Hurairah dan datang dari Aisyah, maka hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat sanadnya, indah ya Muhammad mahalu hada akhrajahu Imam Ahmad min tariq Ibnu Lahiyah an Khalid ibni Abi Imran anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah, bahwa wukiltu, kata api neraka, aku diwakilkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bikuli jabbarin anid. Mereka orang-orang yang jabbarin anid. Mahalu hada sanad? Dhaif. Kenapa dhaif? Karena Abdullah bin Lahiyah. Insya Allah kita mencetak di sini para santri dai-dai yang mengetahui sanad, yang bisa menghukumi hadis sahih, hadis dhaif seperti sekarang ini. Maka sanad ini dhaif dikarenakan Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah. Kenapa dhaif? Ya, nahum mudallis. Dia mudallis, tapi dhaif. Kenapa dhaif? Hafalannya rusak dan maktabahnya terbakar. Maka sanad ini dhaif dari Aisyah, namun telah datang sanad yang lain. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, sekarang dari sahabat yang lain dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, yang lafadznya berkata Abi Hurairah,
Berkata api neraka, ini wukiltu bi salasah, aku diwakilkan kepada 3 kelompok, bikuli jabarin anid, orang-orang jabarin anid dimasukkan kepada neraka, wa bikuli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan untuk orang-orang yang melaksanakan doa kepada selain Allah, wa bil musawwirin, dan orang-orang yang yudahi'unan nas, menjadikan tandingan-tandingan makhluk ciptaan Allah. Maka di sini jabarin ani dengan 2 sifat yang lainnya, maka kullu jabarin ani min asbab dukhul ilan nar, karena disifatkan api neraka itu penghuninya jabarin anid. Maka hadis yang kedua datang dari Abi Hurairah dari sanad Abdul Aziz ibnu Muslim, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang madaru sanadnya Abdul Aziz ibnu Muslim anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Intabihu indak ya Abdurrahman, mahalu hadas sanad. Saya sifatkan sekarang Abdul Aziz ibnu Muslim wa huwa Al-Qasmili wasaqahu Ibnu Ma'in wa Abu Hatim Ar-Razi. Maka dia ditausiq oleh Abu Hatim dan Imam Yahya Ibnu Ma'in siqah. Anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah. Mahalu hadis sanad. Sanad ini dhaif atau sahih? Tadi sudah saya sebutkan sanadnya Abdul Aziz Ibnu Muslim siqah. Anil A'mash kamu sudah tahu. An Abi Saleh kamu sudah tahu. An Abi Hurairah sahabi. Mahalu hadis sanad? Sahih. Kenapa sahih? Padahal ada Al-A'mash di sini mudallis. Li'annahu yarwi an syekhi. Baik. Syekhuhu man? Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. Wa huwa yarwi bi anhuna an Abi Saleh. Dhaif apa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena Abu Saleh guru yang paling banyak Imam Al-A'mash meriwayatkan darinya, atau Al-A'mash min asbatin nas dari Abi Saleh, sehingga an-anahnya la tadur. An-anahnya di sini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena Abu Saleh guru yang paling banyak Al-A'mash meriwayatkan darinya, sehingga jika dia berkata an, seakan-akan dia mendengarnya. Maka telah disebutkan oleh alim ulama tentang permasalahan seperti ini oleh siapa ya Aba Abdillah? Yang telah mengatakan seperti ini siapa periwayatan Al-A'mash? Periwayatan Imam Al-A'mash dari Abi Saleh, periwayatannya sahih. Ucapan siapa? Abu Abdillah tidak tahu. Fikri? Fikri nyengir? Tidak tahu juga. Siapa yang tahu? Nasr? Khalas. Indakum? Siapa? Ucapan siapa? Imam Al-Zahabi. Apa nasnya Imam Al-Zahabi? Jika Al-A'mash meriwayatkan dengan sami'tu wa akhbarana, jelas diterima langsung hadisnya. Namun jika meriwayatkan dengan an, maka didhaifkan ataupun berhenti dari khabarnya, kecuali gurunya yang 3. Siapa saja di sini? Abu Saleh As-Samman yang kedua, Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah yang ketiga, Ibrahim ibnu Yazid An-Nahwa'i. Maka jika meriwayatkan dengan an-anah dari mereka bertiga, hukumnya kal muttasil, seperti hadis yang bersambung. Kenapa? Karena kita tidak ragu lagi Al-A'mash mudallis, namun riwayatannya dari 3 orang ini maka bisa bersambung, sehingga hadis ini sanad yang kita sebutkan dari Imam Ahmad dan sebelumnya Tirmidzi
sanadnya sahih, maka Imam At-Tirmidzi pun telah menghukumi hadis ini hada hadisun hasanun gharib sahih. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa sifat dari Jabbarin Anid di dalam surat Ibrahim, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, di qiraah Wars kullu jabbarin anid, maka jabbarin anid min sifati ahli nar, seperti di hadis Aisyah dan Abi Hurairah, qalatin nar wukiltu bisalasatin bikulli jabbarin anid, di antaranya bikulli jabbarin anid. Maka di sini selesailah dari tafsir surat Ibrahim ayat ke-15. Wa naktafi ila huna wa jazakumullah